Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bahas sekitar P3K, yaitu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi banyak guru yang merasa didiskriminasikan dengan adanya penghapusan atau penundaan sementara CPNS untuk guru dan diganti dengan P3K. Menurut klarifikasi dari BKN bahwasanya CPNS guru itu bukan ditiadakan tetapi ditunda sementara, yaitu rentan tahun 2021 sampai dengan 2024 ini. Tujuan mereka adalah ingin menghabiskan tenaga honorer K2. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah anak-anak atau mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate itu kalau mereka belum mempunyai cerdik, mereka tidak bisa mendaftar P3K. Padahal dulu kalau ada formasi CPNS guru itu semuanya bisa mendaftar kecuali yang umurnya sudah 35 ke atas. Jadi kali ini aku mau share tentang informasi P3K di Sdikbud Jateng ya, Jawa Tengah. Sebenarnya ada banyak informasi mengenai P3K, yaitu ada dasar hukum, kemudian visi, misi, prinsip dasar undang-undang ASN. Ini aku mau langsung ke intinya saja, membahas perbedaan antara P3K dengan PNS. Jadi di sini antara P3K dengan PNS ini sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan, yang paling mencolok di sini adalah kalau PNS itu berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan P3K ini diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. Kemudian kalau PNS itu usianya paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun, ini seleksinya ya. Sedangkan untuk P3K itu paling rendah 20 tahun. Gajinya juga berdasarkan peraturan perundang-undangan sama, dan ini perlindungannya hampir sama sebenarnya, ada JHT, Jamkes, kemudian CKK, CKM, dan BANHK. Yang membedakan adalah pensiunnya. Jadi gaji PNS biasanya mereka sudah dipotong untuk pensiun, tetapi kalau P3K ini gajinya murni, jadi belum dipotong pensiun. Tetapi kalau semisal kalian-kalian yang sudah termasuk dalam pegawai P3K, kalian juga bisa kok mendaftarkan sendiri ke pensiunan gitu ya, tetapi secara mandiri, bukan diurus oleh pemerintah. Lalu sebenarnya apa sih pengertian P3K ini? Ternyata P3K sudah ramai di Indonesia ya, di media sosial. Ternyata belum tahu apa sih pengertian P3K. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN Pasal 6, yaitu P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Persyaratannya apa saja sih untuk kita dapat masuk kualifikasi untuk mendaftar P3K? Kalian bisa baca itu ya, usia minimal 20 tahun sedangkan PNS itu 18 tahun. Kemudian poin-poin selanjutnya itu hampir sama dengan pendaftaran CPNS, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, kemudian bukan termasuk dalam anggota parpol ya, atau terlibat dalam politik praktis. Kemudian yang paling penting adalah kita memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatannya, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian, sehat jasmani dan rohani, dan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh P3K. Lalu kita langsung saja bahas tentang penggajian dan tunjangan. Menurut pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan sebagainya, kalian bisa baca sendiri ya. Intinya pegawai P3K itu mempunyai tunjangan sebagaimana yang dimaksud terdiri atas. Yang pertama, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Selain gaji dan tunjangan-tunjangan, kepada P3K dapat diberikan uang lembur, uang makan, vakasi, dan tambahan penghasilan pegawai, serta diberikan perlindungan sistem jaminan sosial nasional. Juga mempunyai hak untuk perlindungan sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 106, yaitu yang pertama adalah perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa
jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kemudian perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya ini dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan nasional. Yang ketiga adalah bantuan hukum, berupa pemberian bantuan hukum dan perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas. Jadi, rencana seleksi guru P3K tahun 2021 ini sudah diumumkan secara resmi melalui channel YouTube-nya Kemendikbud RI. Lalu siapa saja sih yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2021? Yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan yang sudah terdaftar di Dapodik per 31 Oktober tahun 2020. Yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Ini artinya yang sudah mempunyai serdik atau sertifikat pendidik mempunyai kesempatan ikut dalam seleksi P3K. Tetapi kasihan juga ya yang mereka yang belum memiliki serdik karena tidak bisa mendaftar. Apa sih yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Jadi tahun-tahun sebelumnya itu formasi guru P3K terbatas hanya untuk golongan K2 atau 35 ke atas. Sedangkan untuk tahun 2021 adalah semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Kemudian kalau dulu setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Jadi kalau dulu itu 1 kali per tahun. Kalau misalnya tahun 2021 nggak lulus, berarti mereka mempunyai kesempatan lagi di tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2021 setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Ini yang membedakan ya. Jadi tahun sebelumnya itu ada P3K 1 kali, semisal gagal untuk mendaftar lagi berarti tahun depan. Tapi kalau tahun 2021 ini mereka mempunyai kesempatan 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian kalau tahun dulu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji bagi peserta yang lulus menjadi seleksi P3K. Sedangkan untuk P3K tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Pemda, ini yang sebelumnya ya, sedangkan tahun 2021 ditanggung oleh Kemendikbud. Apa sih yang harus kita pelajari? Jadi untuk mengikuti seleksi P3K ini berbeda ya dengan seleksi CPNS. Kalau seleksi CPNS itu nanti tahap 2 ya, setelah tahap pemberkasan ini kita ada SKD, seleksi kompetensi dasar. Tetapi untuk seleksi P3K ini hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis dengan rincian sebagai berikut. Kompetensi teknis yaitu sesuai dengan mata pelajarannya. Kalau saya semisal nih, saya guru sejarah, maka saya ya keluarnya soalnya tentang sejarah itu ada 50 soal, waktunya 60 menit. Kemudian ada tes bakat skolastik atau penalaran, ini ada 40 butir soal. Ini untuk kompetensi teknis dan tes bakat skolastik ini bobotnya masing-masing 60%. Kemudian manajerial ada 30 soal, sosiokultural mungkin ini mirip dengan tes kepribadian ya. Ini soalnya 20 soal. Kemudian ada pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis yaitu ada 10 soal. Jadi total soalnya adalah 150 sedangkan bobotnya ada 100. Kemudian ini adalah jadwalnya dimulai bulan Desember yaitu database kualifikasi info GTK dan data kebutuhan daerah. Jadi siapa saja sih yang sudah masuk di database GTK ya. Kemudian Januari ini Kemendikbud yaitu kualifikasi pendidikannya. Dan nanti Februari akan di-share materi-materi pembelajaran apa sih yang sekiranya nanti akan keluar di seleksi P3K. Kemudian pengumuman seleksi dan ujian seleksi ini kita masih tunggu.
Informasi mengenai penempatan: yang pertama, peserta yang lulus passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan sekolah pilihannya ya. Kemudian bagi peserta yang lolos passing grade tetapi tidak mempunyai tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus passing grade di ujian pertama dan kedua, dipersilakan mendaftar ulang dan memilih formasi lagi untuk ujian berikutnya. Kemudian yang ketiga, setelah ujian seleksi ketiga, peserta yang lulus passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Yang B, peserta yang lulus passing grade dan tidak mendapatkan sekolah di pilihannya setelah ujian seleksi ketiga akan di-ranking kembali, yaitu peserta tertinggi berdasarkan passing grade akan ditempatkan di sekolah-sekolah di wilayah yang sama yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapot mutu guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Kemudian peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk mendaftar di kesempatan berikutnya. Peserta yang tidak lulus passing grade tidak dapat ditempatkan sebagai ASN. Ini artinya masih tetap ada perankingannya, dan kita juga harus mempunyai nilai yang tinggi untuk menempati formasi sesuai dengan pilihan kita. Demikian informasi seputar P3K yang bisa saya sampaikan. Video ini bermanfaat untuk kalian dan memberikan informasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu informasi seputar P3K. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.